Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat sepanjang minggu penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Dan saat ini waktunya setelah segala hormat, syukur, pujian, kemuliaan kembali lagi bagimu. Kami bawa hidup kami di hadapan-Mu berperkara melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Karena hanya firman yang selalu berhasil mengerjakan apa yang Tuhan mau. Dan saat ini berbicaralah buat setiap kami, sehingga hidup kami boleh sampai menggenapi tujuan-Mu. Dan akhirnya satu nama ditinggikan, Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya mari bersama katakan amin. Ya, shalom, 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 shalom. Pas 8.45. Saya kirim ke sekretariat sebetulnya kuda kode gitu. Karena jam 9 saya di Introksia, tapi kalian bablas 8.45. Jadi jam 9 saya di sana, jam 10 saya balik sini. Tolong worship leader bikin 1 jam sekalian, biar saya lama di sana. Ya. Jadilah seperti yang Tuhan mau. Amin. Ini kalimat enak memang, masalahnya adalah bisa selaras atau tidak. Karena jadilah apa yang Tuhan mau itu seringkali terlalu banyak kita mengajukan tender lagi kepada Tuhan karena merasa blueprintnya Tuhan itu kurang pas begitu. Nah, bicara tentang hal ini dari Matius 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, saya bacakan buat kita sekalian. Setelah turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Saya lanjutkan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada yang seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya. Saya senang dengan narasi ini. Yesus heran. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ini satir dan sarkas sekaligus. Ya. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ini sarkas satirnya memang parah sih ya.
Pertama Yesus heran, lalu kemudian Yesus mau bilang begini, awalnya memang pilihan itu Israel, tapi akhirnya anak-anak daripada mereka yang justru dicampakkan, yang mendapat bagian dari kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus justru adalah bangsa-bangsa lain. Jadilah seperti yang Tuhan mau, enak diucap, tapi prosesnya kadang tidak seindah apa yang kita ngomong. Amin ya. Terbukti pada orang-orang yang sudah berdoa, setelah dia aminkan, dia tetap masih berpikir. Jadi kalau Anda masih mau berpikir, ya jangan lancang untuk berdoa. Kalau kau sudah berdoa dan jadilah seperti yang Tuhan mau, jangan lancang lagi untuk kau berpikir. Karena banyak orang sudah serahkan itu di hadapan Tuhan, tapi ujungnya dia juga yang mikir. Kalau memang kau juga yang mikir, Tuhan bilang dari tadi kau aja yang mikir. Kenapa cerita kepada saya? Anda tahu salah satu kategori ciri-ciri orang bebal? Orang bebal itu suka curhat tapi nggak pernah tobat. Jadi kalau ada orang yang suka curhat kepada Tuhan di dalam doa, tapi dia tidak biarkan Tuhan berpikir, maka sesungguhnya sedang berdoalah orang bebal ini. Karena harusnya ada bagian di mana yang Tuhan akan memikirkan dan Anda tinggal nikmati. Ada beberapa hal saya mau sampaikan di sini dari narasi ini tentang jadilah seperti yang Tuhan mau. Yang pertama, jalan seseorang bertemu Tuhan itu mempengaruhi cara orang itu mempercayai Tuhan. Ya, pelan-pelan memaknai tulisan ini. Tampilkan aja lah, si botak ini nggak usah, nah itu aja. Ya, itu lebih penting jemaat tahu. Ya, jalan setiap orang bisa ketemu Tuhan itu mempengaruhi kehidupan orang tersebut mengikut Tuhan. Nah, masing-masing kita punya jalannya. Saya pribadi tidak mengalami hal-hal yang supranatural ketika pertama bertemu Tuhan. Bahkan kenal namanya di gereja di masa saya kecil pun, itu saya juga bingung karena saya dibesarkan di gereja suku yang munafiknya ini tingkat dewa. Ya. Jadi diajarin soal Yesus, lihat salibnya besar, tapi kelakuan kok apa memang begini, kelakuan sesuai kitab sucinya begitu, dan itu membingungkan. Dan pertama di dalam yang disebut dengan ini bahasa yang saya dulu nggak suka, istilah kelahiran baru. Ya. Di mana saya jadi orang pelarian di sekolah teologi yang sempat ditanya tentang hal ini, justru pertanyaan itu membuahkan perkelahian, karena kepada yang bertanya saya bilang, dari opungku udah Kristen aku, kau tanya lagi lahir baru, nah sini, kubarui mukamu. Ya. Banyak kau tanya, karena memang saya masuk sekolah teologi sebagai pelarian, jadi saya sebetulnya tamu di kampus itu, jadi cuma orang numpang saja karena mau butuh sembunyi beberapa waktu. Nah, akhirnya pertemuan saya dengan Tuhan itu tidak lewat peristiwa-peristiwa seperti, makanya saya sering kali dulu kalau sudah acara kapel besar hari Jumat di kampus itu saya lebih baik nggak usah ikut. Atau di hari Kamis saya udah mulai menghindar karena selalu diminta para mahasiswa itu di rolling untuk memberi kesaksian. Nah sementara mereka ini kesaksiannya itu luar biasa. Saudara-saudara, saya pada waktu itu sedang berada di dalam sebuah bus berpenumpang sekian puluh orang, dan dalam perjalanan ke Jawa Timur mendadak terjadi kecelakaan. Ketika saya terbangun, bus sudah di jurang dalam kondisi terbakar 60%, dan akhirnya 20% penumpang itu mati dan beberapa luka bakar parah, dan saya adalah yang terkena luka bakar paling parah. Dan di sana saya percaya Tuhan tolong saya, dan sejak itu saya putuskan untuk melayani Tuhan Yesus. Bagus ya ceritanya? Bagus ceritanya. Mau yang mana lagi?
Saya pernah mati suri dan di sana saya lihat Firdaus dan lain sebagainya ini dan sampai akhirnya saya dibangkitkan kembali. Serem ya ceritanya. Nah, kalau saya kan nggak ada bagus-bagusnya ceritanya. Jadi saya pikir, ini ngeri ini kalau ikut-ikut kapel ini. Lebih baik menghindar saja. Tapi rupanya jalanku bertemu Tuhan adalah jalan yang paling aman sebetulnya. Karena jalan saya bertemu Tuhan adalah jalan yang harus terus dilalui oleh orang yang sudah Kristen selanjutnya. Jalan saya ketemu Tuhan justru belajar firman. Malah yang repot tuh sebetulnya kalau kau ketemu Yesus itu di kamarmu, muncul dia di tembokmu, atau udah mau mati kau dan kau disembuhkan, atau Anda yang ketemu Tuhan dengan jalannya mujizat, yang kayak begini biasanya kesulitan ketika maintenance. Saya dulu sempat merasa bukan anak kesayangan Tuhan. Karena yang lain kok hebat-hebat peristiwanya. Mati, bangkit, bangkit, mati lagi. Bangkit lagi, ya kan? Sakit hampir mampus, hidup lagi. Kecelakaan, aman. Nah ini, saya kalau dengar-dengar begitu, tapi rupanya ini lebih aman. Ya, karena memang jalan seseorang bertemu Tuhan itu mempengaruhi caranya mempercayai Tuhan. Sebetulnya kasihan kalau mereka yang ketemu Tuhan di awal, modalnya mujizat, terus kemudian dalam perjalanan hidupnya jadi penggila mujizat, sampai-sampai akhirnya ketika satu kondisi mujizat tidak terjadi, bukannya jadi titik pendewasaan, justru jadi titik balik kanan itu. Karenanya, untuk menjadikan apa yang Tuhan mau itu jadi, seseorang itu dipengaruhi dengan jalannya bertemu Tuhan. Karena itu akan mempengaruhi cara dia untuk tetap mempercayai Tuhan. Yang kedua, tindakan seseorang mengikuti apa yang dipercaya, pikiran dan perasaan. Jadi seseorang ikut Yesus itu, tindakannya itu ngikuti pikiran dan perasaannya. Makanya saya bilang tadi, puji Tuhan saya aman. Karena orang yang suka dengan firman, dia terbiasa dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Betul apa betul? Ya. Saya kemarin baru ikut inaugurasi salah satu komunitas bikers Kristen di Indonesia. Mereka berjalan 13 tahun. Saya owner klub. Tapi saya owner klub yang hetero. Jadi dari segala agama sampai yang ateis pun ada di bawah klub saya. Ketika saya masuk di dalam klub yang judulnya Kristus, saya sangat punya ekspektasi tinggi. Datang disambut, Kristen gitu loh. Ya kan? Datang disambut. Ini enggak. Gue nyampe juga nyasar, kagak ada yang ngasih tahu. Di grup prospek itu silent semua. Mereka ajak saya semua tikum kemarin itu di daerah Tamrin, namanya Tamrin 10. Itu rupanya modelnya sama kayak The Breeze di BSD sini. Tapi itu tempat hidupnya sore sampai pagi. Jadi kalau pagi kita ke sana, pagi yang pagi beneran, kami kemarin itu jam 7.30, itu kayak kota zombie itu. Ya. Jadi udah kosong, nggak ada yang jaga, nggak ada yang apa. Ya. Saya masuk dari site yang salah, jadi mana mereka, kok nggak ada. Akhirnya cari, saya udah foto taruh di grup, nggak ada yang jawab, ya kan. Sementara kalau di klub under saya itu, kau punya ban bocor, kau cukup foto saja, jebret, habis itu kau share log, itu pasukan akan datang urus kau punya ban. Itu orang nggak kenal Tuhan loh. Kadang kita lebih brotherhood. Ya. Ini yang katanya Yesus
Awak udah foto, diam lah. Saya bilang, udah mau kumaki pula orang-orang ini. Mananya tak ada dikasih tahu. Apa kayak dia bilang, ya, diam aja. Saya bilang memang begini, mungkin mereka sudah jawab tapi dalam roh. Ya, karena kita Kristen ini terlalu ngeroh kadang-kadang kan. Udahlah putar, akhirnya dapat. Nggak ada disapa juga, nggak ada. Saya cuma dalam hati, kalau ini adalah bagian dari perpeloncoan, mereka salah. Karena nggak gini modelnya. Ya. Sampai sekarang juga nggak kepake kan. Ada Pak Purba pernah ikut nggak itu yang apa tuh? Yang outboundnya leadership atau apa tuh yang dulu? Yang sok-sok, ya siap, ini siap. Saya bilang siap. Kau belum pernah ketemu biasa orang yang gorok orang kan? Siap kau, kan begitu. Ya, ini nggak dapet sebetulnya perpeloncoan kayak begitu. Kerendahan hati nggak bisa dilatih dengan begitu-begituan, gitu loh. Ketemu omong apa, saya bilang, wah ini memang agak kacau ini. Ya. Ekspektasi saya ketinggian. Tapi sebetulnya tidak terlalu tinggi kalau pegangan kita firman toh. Karena firman itu kan ukuran pikiran dan perasaan Tuhan. Jadi memang harusnya begitu. Ya. Udah kumpul. Akhirnya ada 1-2 orang deketin saya bilang gini, ini Pastor George kan? Saya bilang iya. Baru satu berteriak, ini Pak Pendeta nih katanya. Ini Pak Pendeta nih katanya. Saya jadi kayak orang berdosa ada di situ gitu ya. Mereka teriak-teriak terus mulai salam. Hah, tadi nggak ada yang salam. Aku yang keliling salam, sekarang mereka yang salam. Akhirnya mulai Pak Pendeta apa segala macam panggil dan dari situ dibawa lagi ke Bandengan, inaugurasinya di satu gereja, ya udah ikutin ya kan. Sampai di Bandengan, kita reading dari Tamrin sampai ke Bandengan sana, Jakarta Barat, yaitu pakai sistem road captain apa segala macam. Karena motor saya cruiser, itu mereka perintah saya jadi sweeper 2. Jadi kalau di reading saudara ada namanya sweeper. Sweeper itu dia akan dari belakang kontrol ke depan, dia balik lagi ke belakang. Nah kalau si sweeper 2 itu biasanya dia akan blok-blok jalan itu. Jadi si sweeper 1 bilang, sana ada ini, amankan, sap masuk gitu. Karena motor cruiser bisa lakukan itu. Serulah di perintah-perintah. Ya. Sampai kemudian sampai di gereja, duduk semua makan, saya bilang saya enggak mau makan. Ini penyakit orang tua, kalau makan ngantuk saya. Bawa motor besar ngantuk kan terlempar kita, nggak usah. Belum lagi dari Bandengan pulang ke Depok, saya udah tahu penderitaan saya luar biasa ini. Jadi udah enggak usah makan, kalian makan. Ya, udah makan. Tapi dari situ panggilnya Pak Pendeta terus. Sampai akhirnya satu orang datangi saya bilang, Pak Pendeta, nanti kita inaugurasi UWL ya. WL. Ya. Saya berdiri depan dia, saya bilang begini. Dari tadi kalian gak usah panggil saya pendeta. Semua mulai diam. Anakku 4, menantuku 3, cucuku 4. Berapa umurmu? Dia diam. Saya 32 pastor. Oh, anak saya nomor 4 paling kecil baru 28. Jadi lebih baik dari tadi kau panggil aku bajingan, brother, daripada kau panggil aku pendeta, tapi kau perlakukan aku kayak bajingan. Karena klub di luar sana, itu sama saya juga cium tangan. Mungkin karena jenggot ini disangka Pak Haji. Ya. Tapi apapun itu, saya bilang, kalian bermasalah dengan nama Christ di tengah bikers kita ini. Karena ekspektasiku ketinggian. Memang begitu kok harusnya gereja. Pak Purba ngerasain tuh sudah melayani. Pastikan didikte hidupmu. Bagaimana kau hidup dengan jemaat. Betul enggak? Pendeta itu bagaimana dia nguap aja ngantuk itu dinilai kok. Kok gitu nguapnya? Cara jalan istri pun dilihat. Cara duduknya pun ditengok. Saya bilang itu kekristenan. Bukan tuntutan, tapi panggilan. Jadi terang, jadi garam. Kalau kau mau jadi apa yang Tuhan mau, harusnya kau ikuti pikiran dan perasaannya Tuhan. Akhirnya jadi selaras kita.
Sebetulnya hidup ini ada satu kata yang harus dibuang dari kehidupan orang percaya, namanya pergumulan. Memang apalagi yang mau kau pergumulkan? Kan semua udah dia janji. Yang jadi pergumulan itu karena kita terlalu banyak baku tawar dengan Tuhan. Yang ketiga, pikiran dan perasaan itu akan mengarah kepada siapa dan apa yang Anda percaya. Udah pasti begitu. Seringkali kita ini klepto ayat di Alkitab untuk perkara-perkara yang memudahkan hidup kita. Saya pakai kata klepto ya, udah bukan comot ayat lagi. Klepto. Asal ku jamah saja jubahnya sembuh. Mari saudara masuk di hadirat Tuhan. Jamah jumbai jubahnya dan engkau akan sembuh. Lupa yang ngomong ini. Kalau yang ngomong itu di Alkitab, pendarahan dulu 12 tahun. Lupa dia. Mau kau jamah-jamah jubahnya Tuhan sembuh? Mau? Pendarahan dulu kau 12 tahun. Kita lupa dengan prosesnya. Karena untuk sampai dengan apa yang Tuhan mau, supaya sampai lebih cepat, saya mau bilang ini, jangan baku melawan dengan Tuhan. Melelahkan hidup ini baku melawan dengan Tuhan. Biasakan mikir seperti Tuhan mikir. Biasakan merasa seperti Tuhan merasa. Dan kau akan diarahkan jadi serupa seperti Kristus. Karena cuma itu aja final gereja kok. Mau gereja brandnya apa, arasnya mana juga. Udah itu aja ujung-ujungnya, jadi serupa seperti Kristus. Enggak ada lain. Saya percaya Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi itu pun syarat dan ketentuan berlaku bagi mereka yang mengasihi Dia dan hidup terpanggil sesuai dengan rencananya. Yang terakhir, keempat ini, ada parameter kuasa Tuhan yang bekerja. Dan parameter itu bukan tentang apa yang Anda mau bayangkan dalam pikiran. Memang betul, kau sebut saja cuman punya sebesar biji sesawi, itu kau bilang tercampaklah gunung ke dalam laut, tercampak dia. Masalahnya urusannya apa kau mau campak-campakkan gunung ini? Ya. Memang ada orang-orang yang butuh mujizat. Karena mungkin logikanya udah terlalu parah. Karena begini, logika ketinggian harus dihantam secara supernatural. Logika kerendahan harus dihantam dengan supranatural. Pokoknya yang di tengah masih aman dia. Tapi kalau yang ketinggian itu biasanya kalau udah supranatural nggak cembus, udah mental itu. Dua di atas ini biasanya ada dua, antara supranatural dengan supernatural. Tapi kalau yang di bawah, ini biasanya alirannya udah supranatural ini. Saya mau perhalus ya, buat mereka yang sekolah tinggi-tinggi dengan logikanya, itu biasanya harus dihantamnya itu dengan yang supernatural. Tapi buat mereka yang pendidikannya rendah, biasanya memang harus dihantam dengan supranatural, bukan supernatural. Saya ingat tahun 90-an saya diutus untuk bangun perintisan di daerah Bantul di Jogja. Ini daerah hijau. Saya menangkan jiwa di sana dimulai dari satu keluarga itu langsung baptis 18 orang. Modalnya satu, doakan sapi-sapi sembuh. Cuman itu. Karena Simbah bilang, kulo badhe pitados Gusti Yesus. Nek jenengan saged nggawe ke kulo duwe sampi niku gawe waras. Saya dalam hati nggak ada di sekolah teologi ajar saya ini doakan sapi ini. Ya. Ini sapi kok kita nggak bisa tumpang tangan, tumpang kaki kan sapi. Mau kuapain? Sapi udah gelendot di bawah. Ya udahlah akhirnya doa lah. Ya. Dan kejadian itu situasi yang unpredictable karena selama 1 minggu saya sudah pantau daerah itu
bawa mobil yang dikasih gereja. Saya masih ingat banget, tahun itu masih pakai mobil Colt T120. Tahu ya, itu sejenis mobil carry. Tapi di kelasnya itu paling kencang itu. Setiap sore, bola balik. Saya ada di Jalan Solo Bantul, Jalan Solo Bantul, Jalan Solo Bantul tiap sore. Lihat. Ada berdua kawan, besok dengan kawan yang lain, satu kawan lagi. Sekali yang terakhir ini, saya dengan kawan yang nakal pula. Dia bilang, yang di sebelah situ mantep bro, berhenti dulu katanya. Situ kita layak katanya, berhenti dulu. Berhenti itu memang sawah semua. Saudara kalau tahu ketika gempa terakhir terbesar di Jogja, daerah yang paling hancur parah Bantul. Ya, karena memang itu area penolakan yang luar biasa memang. Ya. Di situ kita berdua turun dari mobil, setelah turun dari mobil, dia ajak saya ke tengah-tengah sawah itu. Baru dia bilang, sini dulu kita enak, duduk-duduk. Ya. Saya bilang duduk-duduk, tak lama ada ular sawah keluar ini ya. Memang pemandangan enak, kadang pemandangan yang enak nggak perlu didatengin juga kan. Ya. Udah kita duduk-duduk sebentar, saya bilang, ayo kita putar lagi aja. Mending cari warung, duduk-duduk di sini siapa mau kita suruh bikin teh, kopi segala nggak ada. Balik lagi ke mobil, nah ini dia, kita turun tadi kita konyol, itu adalah zaman di mana sekalipun mobil punya central lock, tapi tetap locknya pakai kunci, betul? Nah itu mobil yang serunya, kondisinya kunci ada di starter, kita keluar, tangan refleks, kunci pintunya dari dalam. Jadi mobil zaman dulu tuh bisa begitu. Dia tutup dari dalam, kita tutupnya tarik, dia punya gagang itu. Tap, atau kunci sudah selesai. Ya. Itu terkunci itu. Kita berdua, saya antara mau tololin dia, antara karena ya waktu bawa itu dia yang bawa. Gitu. Jadi bukan saya yang bawa, ya aduh. Tapi ya memang karena pintu terkunci, akhirnya kita sampai kesorean di sana dan si Mbah lewat dengan sepedanya, di belakangnya penuh dengan rumput untuk kasih makan sapi yang sakit. Dari sana kita minta tolong dia kalau bisa bantu ada besi. Dan dia bilang, besi ada tapi harus ke rumah. Dari lokasi ke rumah dia nggak jauh. Nggak lebih dari 15 menit. Sampai di rumahnya dia kasih saya besi-besi dari jeruji sepeda. Jadi kita bisa buka pakai itu. Nah karena jeruji sepeda itu dan pintu yang terkunci dari dalam itulah akhirnya ketemu dengan sapi sakit. Doakan sapi dan seminggu kemudian saya datang sapinya sudah bangun dan sudah bekerja. Dan akhirnya hari itu juga 18 orang beri diri kepada Yesus. Jadilah seperti yang Tuhan mau. 2 tahun, 1 pospei berdiri. Karena sapi. Dan pintu yang terkunci dari dalam. Saya nggak tahu, ada berapa banyak Anda punya pengalaman unpredictable dalam hidup ini. Tapi ketahuilah, seringkali yang unpredictable ini karena Tuhan sedang arahkan Anda pada apa yang Dia mau. Kau mungkin sudah hitung baik-baik 3 tahun, hitung baik-baik 5 tahun, tapi ketika dekat-dekat hari, saya pikir semua yang sudah menikah pernah mengalami. Betul? Semua udah kau rencanakan, ada aja kurangnya, yang tiba-tiba tukang kembang matilah. Apalagi banyak hal. Tiba-tiba hujan lah, bunganya nggak fresh mungkin, atau makanan ada yang kurang di catering. Tapi semuanya gini loh, harusnya hari ini Anda sudah berada pada level di mana semakin ngerti dengan apa yang Tuhan mau. Saya masih ingat lagu jadul tuh. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari
Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Mungkin kau sakit karena mulutmu makan terlalu jorok. Mungkin kau kena stroke karena kau terlalu banyak mikir sampai Tuhan nggak kau kasih bagian untuk mikir. Tapi dengar, apapun itu Tuhan masih bisa pakai untuk jadi kebaikan. Amin. Karena yang sakit punya urusannya dengan Tuhan. Dan yang ngurus orang sakit punya berkatnya sendiri dari Tuhan. Bahkan siapapun yang masih koma, Tuhan masih mau pakai dia untuk persatukan keluarga. Nggak sedikit saya datang ke rumah sakit, orang-orang yang sudah koma itu akhirnya bikin anak-anaknya kumpul. Tapi ya jangan gitu juga ya. Masa kau tunggu ada yang koma baru kumpul. Tapi setidaknya yang koma ini pun tetap jadi berkat, kan begitu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu untuk bikin Tuhan heran atas setiap kami. Karena sebagaimana kejadian dari narasi yang kami baca ini, bahwa seorang perwira membuat Tuhan heran. Saudaraku, imanmu kepada Tuhan yang kau pakai untuk kepentingan bagi orang lain mengalami kebaikan, itu yang membuat Tuhan heran. Perwira itu tidak punya kepentingan atas anak buahnya. Kalaupun anak buahnya mati, dia akan cari anak buah yang baru. Perasaan dan pikiran Tuhan, ada belas kasihan di sana. Dan ketika engkau sibuk untuk jadi berkat buat orang lain, maka sorga sibuk untuk memberkatimu. Dan sementara perjalananmu kiranya sampai pada apa yang Tuhan mau. Karena apa yang Tuhan mau itu sempurna bagimu. Biarlah mulai di bulan ini, di hari ini, kita boleh lebih rileks lagi hadapi kehidupan ini. Jemaat Tuhan, sebentar ini akan terjadi titik balik kepemimpinan politik di bangsa kita. Akan ada hal-hal baru yang tidak pernah Anda bayangkan. Akan ada kebijakan-kebijakan yang baru yang tidak pernah kau pikirkan. Tapi di atas semuanya itu, dialah Tuhan yang kau sembah punya rancangan damai sejahtera. Percaya aja, setiap benturan, setiap senggolan, setiap arus yang kau lewati, biarlah dengan pikiran dan perasaan yang benar mengajak kepada Tuhan, itu menuntunmu tetap ke tujuannya Tuhan. Berhenti bersungut-sungut, jangan terlalu banyak tanya kenapa Tuhan ini begini, kenapa Tuhan itu begitu. Ketika engkau tetap lakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, sibuk jadi berkat buat orang lain, Anda akan terus ada di jalannya Tuhan dan sampai pada tujuannya. Ini yang aku percaya, jadilah semua yang baik, yang indah, yang kudus, yang sedap didengar, disebut kebajikan. Dibuka tingkap sorga atasmu, terjadi bagimu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang mau Tuhan punya mau. Mari bersama katakan amin.